Pasar kripto kelihatannya sih lagi adem ayem ya, tapi yakin ini semua bukan cuma ilusi? Sebuah laporan mendalam dari para analis institusional punya pandangan yang jujur aja beda banget dan lumayan bikin merinding. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah harga sekarang ini beneran titik terendah sebelum kita terbang ke bulan lagi? Atau jangan-jangan kita semua para investor retail ini lagi digiring masuk ke sebuah perangkap super canggih? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Bagian pertama dari analisis ini bilang kalau apa yang kita lihat sekarang ini tuh bukan awal dari bull market yang baru. Malah sebaliknya, ini adalah jebakan yang udah dirancang dengan sangat rapi. Nah, ini poin kuncinya. Menurut laporan itu, pasar tuh belum nyentuh dasarnya sama sekali. Kenaikan harga yang lagi kita nikmatin ini cuma pantulan sementara, atau yang biasa disebut relief rally. Dan katanya ini sengaja direkayasa buat nyiptain optimisme palsu dan ngejebak para pembeli. Nah, ini dia yang namanya bull trap. Sinyal palsu yang bikin semua orang mikir, wah ini dia nih waktunya buy the dip. Padahal, skenario aslinya adalah harga bakal anjlok lebih dalam lagi, tepat setelah cukup banyak pembeli yang masuk ke dalam perangkap. Terus, pertanyaannya, kok bisa kita sampai di sini? Analisis ini nunjuk ke satu mekanisme baru yang ternyata kuat banget. Yang ironisnya justru muncul karena institusi-institusi besar mulai masuk ke kripto. Ini yang mereka sebut lingkaran setan era ETF. Gampangnya gini, institusi besar tarik duit dari ETF Bitcoin. Akibatnya, penerbit ETF harus jual Bitcoin beneran di pasar. Ini bikin harga anjlok. Harga anjlok bikin investor lain panik dan ikut narik duit. Dan ya gitu terus, muter-muter kayak bola salju yang makin gede dan ngerusak. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja dampaknya. Cuma dalam beberapa bulan, harga bisa anjlok 52%, lebih dari 6 miliar dolar modal kabur dari ETF. Puncaknya, 19 miliar dolar dilikuidasi dari pasar dalam sehari. Gila kan? Skalanya tuh bener-bener masif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Kalau ini semua jebakan, terus tujuannya kemana? Laporan ini ngebocorin apa yang mereka yakini sebagai peta jalan dari para smart money. Kuncinya ada di sini, sebuah pola fraktal. Artinya, pergerakan harga sekarang ini ternyata mirip banget kayak fotokopian dari pola yang terjadi di tahun 2022. Coba lihat, penurunan awal 52%, sama. Terus diikuti kayak relief rally sekitar 44%. Kalau sejarah beneran ngulang dirinya sendiri, kita tahu kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Jadi, kenaikan ke angka 88.000 dolar itu bukan pertanda pasar lagi bagus, tujuannya adalah buat berburu likuiditas. Maksudnya, harga sengaja dipompa naik buat nge-trigger para short seller buat nutup posisi mereka yang rugi. Begitu likuiditas mereka disapu bersih, jalannya jadi mulus buat nurunin harga lebih dalam lagi. Dan ini dia peta permainannya. Area 57.000 dolar itu jadi support sementara. Terus area 72.000 dolar itu pemicu short squeeze-nya. Dan yang paling penting, zona 80-88.000 dolar itu adalah zona distribusi terminal. Disitulah para pemain kakap bakal jualan barang dan mulai pasang posisi short. Oke, kalau pasarnya kayak begini, terus para investor canggih alias paus mainnya gimana? Mereka itu nggak cuma sekedar beli atau jual, strategi mereka jauh lebih rumit dari itu. Mereka pakai strategi yang namanya asymmetric hedging. Gampangnya gini, mereka itu main dua kaki. Mereka buka posisi short buat jaga-jaga kalau harga anjlok dalam jangka panjang. Tapi di waktu yang sama, mereka juga beli di pasar spot buat nyari untung dari kenaikan sementara. Risikonya jadi netral. Cerdas banget kan? Rencana eksekusinya pun jelas banget. Langkah 1, beli spot di harga bawah, tanpa leverage. Langkah 2, siapin jual otomatis di target atas. Langkah 3, perkuat posisi short pas harga di puncak. Dan yang paling krusial, langkah 4, siapkan amunisi cash buat nyerok di harga diskon besar pas semua orang lagi panik-paniknya. Oh ya, jangan lupa juga ada faktor eksternal yang jadi rem buat kenaikan ini. Ancaman perang dagang, konflik geopolitik yang bikin inflasi susah turun, itu semua bikin suku bunga bakal tetap tinggi. Akibatnya, modal jadi kesedot dari aset beresiko kayak kripto. Jadi ada semacam langit-langit yang susah ditembus. Oke, kita sampai di klimaksnya. Setelah rally jebakan ini selesai, terus pasar bakal nyentuh dasar benerannya di mana dong? Menurut model siklusnya, puncak itu biasanya terjadi 18 bulan setelah halving. Nah, dasarnya atau bottomnya biasanya terbentuk sekitar 30 bulan setelah halving. Kalau kita hitung-hitung, itu berarti dasarnya bakal ada di antara bulan September sampai Oktober 2026. Proyeksi total penurunannya dari puncak tertinggi, jujur ini brutal banget.
Kita ngomongin koreksi sampai minus 75 hingga 80%. Nah, ini dia angka yang ditunggu-tunggu. Menurut analisis ini, dasar siklus yang sebenarnya, titik di mana semua orang udah nyerah ada di antara 44.000 sampai 50.000 dolar. Inilah zona di mana smart money bakal masuk lagi dan borong aset besar-besaran. Dan kutipan dari laporan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gampangnya, ini adalah permainan transfer kekayaan besar-besaran. Dari mereka yang terjebak harapan palsu, ke mereka yang ngikutin peta jalan yang udah terbukti. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian semua. Menurut kalian, analisis ini gila atau malah jenius? Dan setelah denger ini semua, apa strategi kalian ke depannya? Saya pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Yuk kita diskusi di sana.